Mari sekali lagi kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami sangat rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu menyegarkan, menyejukkan, menguatkan iman kami, dan juga ibadah kami kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tenangkan hati dan jiwa kami Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga urapan Roh Kudus turun di antara kami. Layakkan kuduskan hamba-Mu juga di dalam segala keterbatasan. Boleh menjadi pelayan, menjadi saluran berkat di antara jemaat Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, bersyukur saya berharap setelah melalui liburan kurang lebih 2 minggu kita boleh disegarkan baik secara jasmani, jiwa, rohani, dan hati kita boleh rindu kepada Tuhan dan terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Bulan Mei adalah bulan keluarga bagi GKI Pantai Indah Kapuk. Jadi sepanjang bulan ini kita akan berbicara tema yang berkaitan dengan keluarga, dan pada hari ini kita akan berpikir satu tema kecil-kecil tapi bisa menjadi besar. Apakah itu sekalian? Mari kita membuka surat Efesus pasal yang keempat sekalian. Efesus pasal yang keempat, kita akan membaca dari ayat ke-26 dan 27. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Saudara sekalian, dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat 26 dan 27 berbunyi demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Sekalian, mungkin kita pernah berjalan-jalan di pantai, sekalian. Nah, pada waktu kita sedang berjalan di pantai, kemudian sepatu kita itu kemasukan sebutir batu yang kecil tetapi tajam. Sekalian, pasti tidak enak. Kalau saudara jalan terus dipaksa, sekalian, itu bisa melukai kaki. Saudara harus berhenti, keluarkan, sekalipun itu batu yang kecil, saudara jalan lagi, baru rasa nyaman, enak, dan tenang. Atau mungkin mata saudara pernah kemasukan satu butir pasir, sekalipun kecil sekalian, tetapi sangat mengganggu. Kita tidak bisa kedap-kedip karena satu pasir, sekalipun kecil, kalau saudara paksakan sekalian, itu bisa melukai mata kita, retina kita, mungkin bisa rusak. Saudara harus keluarkan, buang sekalian. Saudara baru merasa mata ini nyaman. Lihat duit itu baru jelas, cepeceng sama goban sekalian. Dan juga pilih makanan pun, ya bisa pilih makanan yang tepat sekalian, karena mata sudah tidak mengganggu. Begitu juga di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, seringkali ada kerikil-kerikil. Ada hal-hal kecil yang bisa membuat hidup keluarga tidak nyaman, bisa melukai satu dengan yang lain, dan bisa membahayakan kehidupan rumah tangga, keluarga kita, sehingga haruslah kita menyelesaikan dan membereskan dengan baik, sekalipun itu masalah-masalah yang kecil. Apa saja sekalian? Yang pertama yang menyangkut masalah amarah atau kemarahan. Sekalian, saya percaya di antara kita semua ini dalam kehidupan keluarga, kita pernah marah. Siapa yang tidak pernah marah di dalam kehidupan keluarga? Coba angkat tangan. Enggak ada berani ya. Siapa yang pagi-pagi tadi bangun sudah marah-marah? Coba angkat tangan. Ada pasti ya, tapi enggak berani juga ya. Ada sekalian. Terhadap istri bisa juga, terhadap suami sekalian kita tidak jarang ya. Orang tua terhadap anak, sebaliknya juga anak terhadap orang tua, terhadap sesama anggota keluarga, kita tidak terlepas daripada masalah emosi, kemarahan.
Setiap keluarga itu saya percaya pasti ada. Bahkan kalau tidak ada, itu keluarga itu tidak sehat. Sekalian cuman frekuensi kemarahan dan tingkat dampak dari kemarahan dalam setiap keluarga, dalam setiap pribadi itu berbeda-beda. Ada orang frekuensinya begitu tinggi sekalian, sehingga itu mengganggu kenyamanan, ketenangan keluarga diri sendiri. Dan dampaknya itu bisa besar dengan kemarah-marahan yang terjadi di dalam kehidupan setiap hari. Sekalian, benar setiap keluarga ada mengalami kemarahan, tetapi frekuensi dampaknya itu berbeda-beda. Ada orang bertanya, apakah orang Kristen boleh marah? Apakah hidup yang sudah diperbaharui boleh marah? Sekalian jawabnya boleh. Yesus Kristus sendiri waktu di dalam dunia dia pernah marah. Perjanjian lama berulang-ulang kali. Kalau saudara baik-baik membaca kitab nabi-nabi, dari nabi-nabi kecil sampai nabi-nabi besar, itu banyak berbicara Allah marah, bahkan murka Tuhan begitu besar. Waktu orang Israel menyembah lembu patung yang dibuat oleh Harun, Alkitab mengatakan, maka marahlah besar Tuhan. Dan dia berkata, Musa, ini umatmu yang kamu keluarkan dari Mesir akan saya basmikan, matikan semua. Dan kamu serta keturunanmu akan menjadi satu umat yang baru. Musa berlutut di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, Tuhan, ini juga umatmu, umat pilihanmu, umat penebusanmu. Ampunilah, ampunilah. Saudara sekalian, itu adalah kebesaran hati daripada Musa. Itu merupakan juga satu doa syafaat yang luar biasa yang pernah Musa doakan. Tidak untuk kepentingan diri. Ada orang bilang, bagus Tuhan, habiskan mereka, jadikan namaku terkenal, keturunanku akan menjadi satu generasi bangsa yang baru. Tetapi saudara sekalian, pemimpin yang luar biasa, hati yang tulus, dia berdoa, Tuhan ampuni saya, ampuni umat ini Tuhan, mereka berdosa, bersalah. Tuhan itu murka, dan murka begitu luar biasa. Jawabnya saudara sekalian, kita bisa murka, kita bisa marah. Tetapi yang saya ingin tegaskan di sini sekalian, saudara harus perhatikan baik-baik bahwa di dalam amarah itu terdapat kemungkinan, terdapat potensi yang sangat besar yang bisa mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa dan melakukan sesuatu yang berbahaya. Sekali lagi saudara sekalian, amarah itu boleh dan bisa. Tetapi saudara harus perhatikan berpotensi besar untuk berbuat kesalahan atau dosa. Satu pasang suami istri sekalian, suka ribut. Satu ribut besar. Suami enggak mau ngalah. Istri lebih lagi enggak mau ngalah sekalian. Ya kayak macet besar di persimpangan itu, orang bilang lalu lintas terkunci, maju nggak bisa, mundur nggak bisa sekalian. Suami istri nggak mau ngalah sekalian. Di suara semakin keras, semakin ngotot satu dengan yang lain. Di dalam kemarahan yang besar itu sekalian, suaminya juga tidak bisa mengendalikan diri. Di samping itu ada satu kaca yang besar, dia memakai tangan pukul ke kaca itu sekalian, langsung pecah. Dan kaca itu melukai nadinya sampai hampir putus. Dia punya nadi utama. Darah terus mengucur sampai satu ruangan itu hampir penuh. Dan anjing yang di rumahnya itu 5 hari tidak bisa makan. Karena satu hal yang dahsyat. Sekalian mereka buru-buru bawa ini suami ke rumah sakit. Ditolong, akhirnya tidak tertolong sekalian, tidak tertolong. Setelah itu istrinya menyesal seumur hidup.
apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Sudah sekalian harus hati-hati. Di balik daripada kemarahan, itu ada satu kemungkinan potensi yang bisa mengakibatkan kita jatuh ke dalam satu kesalahan dan dosa yang sangat-sangat besar. Itulah sebabnya di dalam kitab Efesus yang tadi kita baca, saudara sekalian, Alkitab mengatakan apabila kamu marah. Jadi Alkitab bilang apabila kamu menjadi marah. Alkitab tidak boleh marah. Bukan kalimat itu, tetapi apabila kamu marah, jangan melakukan 3 hal ini. 1, jangan sampai berbuat dosa. Maksudnya saudara sekalian, waktu kita marah, jangan sampai kehilangan kontrol, jangan sampai kehilangan kendali. Saudara sekalian, jangan sampai emosi kemarahan menjadi tuan, menjadi pengendali di dalam hati dan pikiran kita, sehingga itu bisa cepat menjerumuskan kita ke dalam satu perbuatan kesalahan yang serius. Sehingga kita mengatakan, boleh marah apabila marah, jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Satu kali Yesus sekalian, saya besuk ke rumah, ke rumah tahanan, ke penjara. Jadi dari gereja ada tim pelayanan PI ke penjara. Jadi kita ke penjara, kumpulin napi, kita doa bersama, pemberitaan firman, dan setelah itu ada konseling pribadi, pendampingan pribadi. Saya pun mendampingin satu napi dan duduk bersama. Dan setelah ngomong saya tanya, Pak, kenapa kamu masuk ke dalam penjara? Dia bilang bunuh orang. Wah, saya langsung kaget sekalian. Suara saya langsung menjadi reda karena di samping saya pembunuh. Saya takut nggak bisa keluar dari penjara ini sekalian. Saya juga ngomongnya akhirnya hati-hati. Saya bilang, Pak, kenapa kamu sampai membunuh? Kenapa sampai membunuh? Dia dengan tulus mengatakan, sebenarnya tidak ada maksud membunuh. Nggak ada. Tetapi ini orang karena sudah melukai, menyakiti saya, kemarahan sudah bertumpuk-tumpuk, dan dia masih tidak mau mengerti. Dia bilang, dan waktu itu saya memang benar-benar kehilangan kendali. Di situ ada pisau, saya ambil, tusuk ke perutnya, langsung ususnya keluar, mati katanya. Jadilah begitu. Lalu saya tanya dia, Pak, jadi kamu tidak ada maksud bunuh? Tidak ada. Tidak ada. Dia bilang. Jadi saudara sekalian, banyak kejadian termasuk pembunuhan, pelukaan satu terhadap yang lain. Itu bukan kemauan itu orang, hati nuraninya enggak ada maksud ke sana. Tetapi karena dikendalikan oleh amarah dan tidak dapat menguasai dengan baik, seringkali kita bilang khilaf, sudah melakukan satu tindakan yang berbahaya. Itulah sebabnya Alkitab dengan sangat tegas mengatakan, jadi kalau kamu sampai marah, jangan berbuat dosa. Ada satu pepatah mengatakan, besi kalau lagi panas, jangan kamu pegang. Ini satu batang besi sekalian. Saudara kalau pernah pergi kepada tukang besi, kalau dia mau buat ini lingkaran besi menjadi persegi sekalian, dia itu bakar ini besi sampai merah. Setelah merah itu dia kasih himpit, kasih ketok. Lalu kemudian dia bisa jadi berubah bentuknya. Tapi waktu dia masih merah, jangan kita pegang. Pasti melepuh sekalian. Pasti luka. Jamin. Kalau tidak percaya, jangan coba-coba. Saudara sekalian, besi itu tunggu dia dingin, kita baru pegang. Kalau ini nggak apa-apa, malah nyaman saudara sekalian, tangan saya. Tetapi kalau panas, berbahaya. Nah begitu juga hati. Kalau lagi panas, jangan dibenturkan dengan masalah. Kalau lagi panas, jangan dibenturkan dengan sesama. Oleh karena itu sekalian, waktu kita marah, ada baiknya kita menenangkan hati. Menenangkan hati. Setelah itu baru urus masalahnya. Sedikit guyon, cara guyon, tips guyon sekalian. Kalau kamu marah, apakah terhadap istri, suami, anak, karyawan, pegawai, rekan kerja sekalian, sudah mau marah ini, sudah mau pukul orang ini. Nah, saudara hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 1000. 1000 ya ini. Kalau sudah 1000 masih marah sekalian, hitung lagi 1000, 2000. Setelah itu sekalian, saudara baru ngomong, lebih tenang,
lebih aman sekalian. Jadi kalau marah, satu, jangan berbuat dosa terhadap suami, istri, anak, dan jangan sampai kita melampaui batas kemarahan. Yang kedua, apabila kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Jadi kalau kamu hari ini mau marah, cepat-cepat marah. Nanti jam 6 harus beres gitu. Jadi sekalian, jangan sampai bawa kemarahan itu sampai ke ranjang tempat tidur, apalagi diamankan, disimpan di safety box bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Itu berbahaya. Sekarang kita mengatakan jangan berlarut-larut di dalam kemarahan. Jangan menjadikan kemarahan itu simpanan di dalam hati kita. Sekalian, apalagi ditambah lagi satu hari demi satu hari, sekalian, itu akan menjadi dendam. Nah, orang menggambarkan sekalian, hati kita itu seperti balon. Ya. Balon itu kalau di dalam isi angin dalam batas tertentu dia oke. Masih bisa tampung, dia masih oke. Tapi kalau sampai satu titik dia tidak bisa tampung lagi sekalian, dia itu akan meledak. Waktu dia meledak sekalian, bisa terjadi satu bahaya. Hati itu juga begitu sekalian. Hati itu juga begitu. Satu hari ditambah 5 kilogram kemarahan. Tambah lagi, tambah lagi. Sekalian, kadang-kadang orang bilang itu sesak nafas, sesak hati. Itu sebenarnya selain masalah jantung ya, ada juga masalah emosi sekalian. Karena kemarahannya terlalu besar dan tidak ada cara untuk menyelesaikan, melepaskan. Seringkali tidur juga tidak nyenyak. Rasanya kayak tekanan darah tinggi sekalian. Sebenarnya bukan tekanan darah tinggi, tetapi karena emosi. Kondisi marah itu membelenggu hatinya. Dan kalau sampai satu titik dia tidak dapat tahan, dia bisa terbentur kepada masalah sekalian dan akan meledak. Itulah yang terjadi dengan Kain dan Habel. Bukan kalau kita berkata, Kain, kenapa hatimu marah? Kenapa mukamu muram? Kalau kamu berbuat baik, lepaskan kemarahan dan dosa, kamu akan berseri. Sekalian, ya coba lihat kiri kanan kamu, apakah muram-muram sekalian. Muram-muram mungkin sedang marah kali ya. Lepaskan kemarahan. Tuhan bilang, kalau kamu tidak mengatasi kemarahan kamu dengan baik, dosa itu sudah di ambang pintu. Dia langsung akan masuk mempengaruhi kamu. Kain bagaimana? Kain tidak mempeduli, tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa manage, dia punya kemarahan. Akhirnya dikuasai kemarahan, bunuh si Habel. Dan Tuhan bertanya, di mana adikmu? Dia bertanya, apakah saya penjaga adik saya? Sekalian, seringkali kalau kemarahan itu berlarut-larut sekalian, itu bisa membahayakan. Itulah sebabnya paling baik di dalam kehidupan keluarga, suami istri dengan anak-anak, sebelum kita tidur doa bersama. Ada kesalahan, ada masalah apa, selesaikan dulu baru tidur. Itu paling baik. Satu, tidurnya bisa lebih nyenyak. Kedua, saudara sekalian, untuk melepaskan beban marah dan marah yang bisa berbahaya bertumpuk-tumpuk itu. Sehingga jasmani kita sehat, keluarga juga sehat, mental kerohanian juga sehat. Apabila ini dibereskan. Jadi jangan bertumpuk-tumpuk sekalian. Orang bilang perusahaan itu pilot bukan karena satu hari salah langkah kehabisan 1M atau 2M. Tetapi itu masalah berlarut-larut, bertumpuk-tumpuk sekalian. Rumah tangga, manajemen keluarga, manajemen marah ini sekalian juga punya satu teori yang sama. Selesaikan, jangan sampai dia terlalu besar. Maka Alkitab bilang jangan sampai matahari terbenam. Alkitab itu luar biasa. Bijaksana hikmat dari Tuhan di dalam Alkitab itu luar biasa sekalian. Kalau saudara ikutin, itu sehat jasmani maupun mental. Yang ketiga sekalian, dikatakan apa? Kalau kamu marah, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Ini satu kalimat yang sangat berbahaya sekali. Karena 1 Petrus 5:8 mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia jalan berkeliling untuk mencari mangsa, menerkamnya. Di mana-mana iblis bekerja. Mencari kesempatan. Mencari ruang akses
di mana dia masuk dan bisa mempengaruhi hidup kita. Ini namanya beri kesempatan kepada iblis. Saudara, di dalam segala aspek hidup termasuk juga di dalam kemarahan sekalian, itu harus hati-hati. Jangan sampai kasih akses, jangan sampai kasih celah di mana iblis bisa masuk. Waktu saya baca tentang sejarah Yudas Iskariot, dikatakan hatinya dikuasai iblis, maka dia menjual Tuhan Yesus. Kenapa dia dikuasai iblis? Karena dia seringkali mencuri uang di dalam perbendaharaan Tuhan Yesus. Itu adalah celah. Itu adalah sisi yang terbuka, di mana iblis semakin menguasai, semakin merampas hatinya, sampai dia terjerumus ke dalam dosa yang mematikan. Begitu juga dikatakan, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Orang menggambarkan sekalian, kemarahan itu seperti rumah yang punya pintu utama. Gereja kita punya pintu utama yang di depan ya. Kalau ini pintu samping ya. Pintu utama kita itu ada 4 daun. So sekalian, kemarahan itu adalah daun pintu yang dibuka. Sehingga orang keluar masuk itu gampang. Jadi waktu orang di dalam suasana kemarahan yang tinggi, digambarkan pintu hatinya itu terbuka. Dampak pengaruh daripada iblis itu besar sekali. Sehingga dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Beberapa solusi yang saya ingin pikirkan bersama sekalian mengatasi kemarahan di dalam keluarga. Satu sekalian, kalau saudara punya temperamen yang tinggi, cepat marah, mudah marah. Orang bilang seperti bensin yang gampang tersurut oleh api sekalian. Kita harus berlutut meminta anugerah kuasa Tuhan. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa di dalam darah Yesus yang mengubahkan hidup kita. Kalau Yesus tidak bisa mengubahkan karakter kita sekalian, dia bukan juru selamat dunia. Tetapi karena dia sanggup mengubahkan kita, dia itu adalah juru selamat bagi saudara dan bagi saya. 2 Korintus 5:17 mengatakan, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama, manusia lama itu sudah berlalu, termasuk segala karakter, sifat yang tidak baik. Saudara, kita harus berlutut minta pengampunan Tuhan. Memang tidak gampang sekalian. Seringkali orang mengatakan, ini memang natur pembawaan saya. Ya, pembawaan setiap orang berbeda. Bisa ada temperamen tinggi, tetapi tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melembutkan hati kita, mengendalikan emosi. Artinya orang yang punya temperamen yang tinggi perlu doa yang lebih khusus. Puasa, berlutut dengan sungguh-sungguh, minta anugerah pertolongan khusus Tuhan untuk masalah yang khusus ini. Kalau saudara merasa ini satu problem yang besar, saudara perlu lutut yang sungguh-sungguh minta anugerah pertolongan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan. Dari sisi kedua sekalian, berusaha memahami, mengenali dan menerima karakter atau kepribadian yang berbeda-beda di dalam kehidupan berkeluarga. Antara suami istri sekalian, saya beberapa kali mendengar konselor yang sudah berpuluh tahun, dia masih mengatakan sampai hari ini saya masih harus menyesuaikan diri saya dengan istri walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Sekalian, artinya apa? Artinya setiap pribadi punya karakter yang berbeda. Saudara tidak bisa memaksakan kamu harus seperti saya, istri harus 100% seperti suami atau sebaliknya. Kalau saudara punya prinsip yang demikian, hidupmu itu akan berat. Roda pernikahan dan keluarga itu akan sangat berat. Karena saudara menuntut sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tetapi ada baiknya saudara memahami. Mengenal karakter pribadi dari pasangan kita, dari anggota keluarga kita. Berusaha menerima dia, berusaha mengerti dia, berusaha dengan hati yang lapang untuk
membantu, melengkapi dia, kita baru bisa menghindarkan dan menyelesaikan kemarahan yang mungkin terjadi. Dan kita juga berusaha memahami letak masalah di mana. Ada kalanya orang marah-marah, tetapi ujung-ujungnya dia nggak tahu problem titik utama masalah di mana. Sehingga kemarahan ditambah kemarahan. Saudara sekalian, berusaha mendetailkan, memahami saudara marah itu pokok masalahnya itu apa, saudara sekalian. Yang seringkali menjadi pokok kemarahan itu apa? Mungkin masalah waktu, mungkin masalah pemakaian uang, mungkin masalah jenis makanan, mungkin gaya hidup sekalian. Itu dipahamin dulu, di mana letak masalahnya, selesaikan masalah itu juga bisa menyelesaikan masalahnya. Ya kan? Saudara, kalau tidak mengerti masalahnya, satu kali lagi masalah itu muncul lagi, dia bisa merempet ke masalah lain, Jadi sudah akan dibingungkan, dibalut oleh lapis-lapis masalah. Yang masalah akar tidak terselesaikan. Jadi berusaha untuk memahami duduk masalah. Tentu di atas itu kita butuh anugerah. Efesus 4 mengatakan, seperti Allah Bapa di dalam Yesus Kristus mengampuni segala dosa-dosa kita. Demikian kita bisa saling mengampuni dalam kehidupan rumah tangga. Ada berapa banyak suamimu melukai engkau istri? Atau sebaliknya, ada berapa banyak istri pernah melukai suami? Atau anak terhadap orang tua sebaliknya, ataupun sesama anggota keluarga. Sekalian, kesalahan yang seberapa besar pun itu bisa diselesaikan di dalam anugerah pengampunan Tuhan. Sehingga ada satu pemahaman tentang anugerah, bahwa pintu anugerah itu lebih lebar daripada dosa dan pelanggaran kita. Saudara sekalian, kadang-kadang kita punya rumah pintunya kecil, beli piano yang gede, nggak bisa masuk sekalian, bongkar rumah lagi, masalah besar. Saudara sekalian, nggak bisa sekalian. Tetapi pintu anugerah itu selalu lebih besar dari pelanggaran, sehingga setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, di situ ada jalan keluar, di situ ada penyelesaian. Datang kepada Tuhan, minta anugerah, pengampunan dan kekuatan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, masalahnya adalah pilih kasih. Saya mengajak kita memperhatikan dari satu ayat Alkitab, saudara sekalian, dari kitab Kejadian, pasal yang ke-25, ayat 27 sampai 28. Saudara baik-baik perhatikan ayat ini. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruannya. Tetapi Ribka kasih atau sayang kepada Yakub. Ini catatan sejarah keluarga dari Ishak yang sangat unik, saudara sekalian. Dari Alkitab ini kita boleh mengatakan di dalam kehidupan keluarga Ishak itu seakan-akan ada dua partai. Indonesia kalau ikut pemilu nanti lebih dari 10 sepertinya. Tapi saudara sekalian, ini ada dua partai di dalam keluarga ini. Partainya papa dan partainya mama. Dikatakan Ishak itu senang sayang kepada Esau karena dia suka daging buruannya. Dan Esau itu ahli berburu, waktunya lebih banyak di padang daripada di rumah. Dan itu kesayangan daripada si Ishaknya. Mungkin Ishak juga seorang yang suka berburu, sehingga dia sayang kepada si Esau. Tetapi si Ribka, ibunya itu sayang kepada Yakub. Kenapa? Karena Yakub tenang, tinggal di rumah, bersih-bersihin meja, sapu lantai, cuci piring, sekalian membantu ibunya, sekalian, sehingga dia lebih dekat, karakternya lebih sama. Tetapi masalahnya sekalian,
menjadi dua partai. Seringkali orang tua secara sadar tidak sadar melakukan hal demikian. Apalagi disertai dengan habit, disertai dengan hobi yang mirip dan sama. Mendorong kita masuk ke dalam suatu kayak kompetisi, membentuk rumah tangga itu punya partai kiri kanan. Saudara sekalian, akibatnya apa saudara sekalian? Akibatnya itu Ribka mendorong Yakub berdusta dan menipu papanya Ishak untuk mendapatkan hak sulung. Setelah kejadian ini Esau marah dan dia mau bunuh si Yakub. Saudara sekalian, kejadian yang kedua terjadi. Tadi Kain bunuh Habel adiknya. Sekarang si Esau mau bunuh lagi adiknya si Yakub. Maka Yakub harus melarikan diri jauh ke Laban, ke tempat pamannya. Yakub harus meninggalkan satu kehidupan keluarga yang sehat. Dia kehilangan komunitas keluarga, kehilangan kasih orang tua. Dia harus menjadi seorang perantau, pejuang di padang belantara menghadapi kesulitan yang besar. Saudara sekalian, akhirnya kita bilang keluarganya pecah dan tidak utuh. Karena apa saudara sekalian? Karena pilih kasih. Apakah Ishak itu sengaja? Alkitab tidak mencatat. Apakah Ribka itu sengaja? Alkitab juga tidak mencatat. Tetapi kalau kita tidak baik-baik memanage kasih dan memandang secara netral kehidupan keluarga di antara anak-anak, secara langsung tidak langsung bisa menjerumuskan kita ke dalam satu situasi yang disebut dengan pilih kasih. Ada beberapa tanda ciri-ciri orang yang pilih kasih. Satu sekalian, orang tua itu lebih suka ngobrol, berbicara dengan salah satu anak saja. Bisa karena dia punya kesamaan yang banyak, sehingga gampang berbicara dengan si anak ini. Ada apa-apa rahasia apa bicara sama anak ini. Karena terlalu sering, maka anak yang kedua, ketiga merasa diabaikan. Ada apa-apa nggak bicara sama kita. Kita ini tidak ada apa-apa di rumah. Terjadilah satu kemarahan, terjadilah iri hati, terjadilah persengketaan antar anggota keluarga. Karena kita tidak sengaja juga, atau yang disengajakan, itu lebih lagi sekalian. Sering mempromosikan anak-anak tertentu, sekalian. Mungkin dia lebih pintar apa sekalian, dipromosikan, dipercakapkan, diperbincangkan, sehingga yang lain merasa diabaikan. Sekalian, cara mendisiplinkan pun berbeda. Ini anak harus dengan rotan, tapi ini cukup dengan kata-kata. Kesalahan yang sama, perlakuan yang tidak beda. Sekalian, itu mengakibatkan sekalian, anak itu merasa tidak adil, tidak bisa terima. Sekalian, dia merasa ada pilih kasih. Sekalian, intonasi bicara, cara berbicara yang kadang-kadang berbeda, secara langsung tidak langsung mempengaruhi mental hati anak yang lain sekalian. Atau kita merasa rileks, nyaman berbicara dengan ini antar tertentu, tetapi dengan yang lain tidak begitu sekalian. Nah, itu menjadi masalah. Itu adalah ciri-cirinya. Lalu kemudian dikatakan penyebab-penyebabnya. Penyebabnya sekalian, orang tua ada kecocokan, ada kesamaan. Baik itu hobi, baik itu cara berbicara, mungkin cara makan makanannya, itu sekalian gaya hidupnya. Itu kadang-kadang cocok sekalian orang tua dengan anak yang ini. Sehingga yang dikhususkan itu anak, yang lain dalam tanda kutip diabaikan. Sekalian perbedaan usia kadang-kadang juga begitu. Koko dengan adik bedanya jauh, sehingga Koko itu cara tanganannya udah lain, harus pakai rotan marah. Tetapi adik itu harus dielus-elus dan sebagainya. Atau kadang-kadang dianggap adik itu lebih lemah, sehingga harus diproteksi secara ekstra, sehingga menimbulkan salah paham. Sekalian beda usia itu juga dikatakan bisa menjadi penyebabnya. Sekalian, atau ada salah satu anak yang dianggap sangat baik, sangat pintar dan sebagainya, maka itu diutamakan, selalu ditonjolkan yang itu sekalian. Yang lain itu tidak diperhatikan. Nah, itu juga salah sekalian. Setiap anak itu punya kelebihan sekalian. Tidak saja IQ, EQ juga, ya SQ orang bilang. SQ itu bukan Singapore Airlines ya, tetapi sosial, ya sosial, kemampuan bersosial. Itu juga beda sekalian. Anak itu bisa dari berbagai segi aspek hidup itu bisa dipertimbangkan. Jadi sekalian, kita jangan karena
kesukaan anak kita itu pintar di sini, lalu kita ya menonjolkan dia, sekalian menonjolkan dia. Nah, sehingga yang lain-lain itu terabaikan. Nah, ini juga menjadi masalah. Dan kadang-kadang masalah gender juga sekalian. Sebagian orang-orang Chinese sekalian lebih menghargai anak laki-laki. Ini juga berbahaya. Tapi ada juga keluarga yang lebih senang anak perempuan. Anak perempuan dimanjakan sekalian, tapi anak laki dimarah-marah. Jadi anak laki merasa, wah ini kita lahir di sini ya tidak disayangin. So sekalian, itu bisa menjadi penyebabnya. So sekalian, kemudian dampaknya apa? Dampak buruk sekalian. Rusak hubungan antar saudara. Ya, seperti tadi, termasuk Esau dan Yakub. Memupuk kemarahan. Jadi sekalian, kalau pilih kasih, itu ada satu tindakan yang menyuburkan kemarahan di dalam hati anak-anak yang lain. Sekalian, apalagi bisa berdampak jangka panjang. Artinya punya satu konsep ke depan, saya tidak mau mengasihi adik yang saya ini, atau saudara saya ini. Saya tidak bisa menerima orang tua, nanti tua saya akan memperlakukan dia demikian juga. Maksudnya itu bisa berdampak-dampak ke sana, permusuhan. Kondisi mental, pertumbuhan mental yang tidak sehat. Dan ada orang mengatakan, orang yang diperlakukan tidak adil, itu susah mencari pasangan yang baik juga. Karena dia merasa ditolak, sehingga mental penolakan itu terlalu keras. Sehingga mencari pasangan, hidup bersama, itu juga bisa dampak ke sana. Tentunya ini akan menjadi masalah perpecahan keluarga. So sekarang ada beberapa tips yang saya ingin kita renungkan bersama. Satu, coba introspeksi diri kita. Apakah sudah menjadi orang tua yang adil dan seimbang? Saudara sekalian, perlakuan kepada setiap anak itu jangan disamakan. Bilang adil itu tidak mengatakan saya kasih ini satu ke ini, disamakan, itu juga nggak bisa. Adil itu artinya bagaimana secara proporsional kita memahami itu anak dan memperlakukan dia dengan tepat. Anak A kadang-kadang perlu keras pakai rotan sekalian, dia baru mengerti. Anak B mungkin cukup dengan berkata sepatah kedua kata, dia sudah memahami. Jadi jangan kita pakai cara rotan, mukul anak kedua, dia merasa diperlakukan tidak baik. Nah sekalian, ini namanya harus ada bijaksana dan juga pemahaman mental keluarga di dalam kehidupan rumah tangga. Dua anak bahkan kembar sekalian, mukanya mirip susah dibedakan, tetapi karakternya, sekali lagi, karakternya bisa bertolak belakang. Yang disebutkan dengan orang tua berlaku adil kepada anak, itu tidak semata-mata mengatakan kasih 5 begitu saja. Tetapi maksudnya sekalian harus memahami anak itu. Memperlakukan anak itu seturut dengan masalah dia. Jadi treatment untuk anak pertama tidak bisa secara absolut diterapkan untuk treatment anak kedua. Kalau kita membabi buta sekalian, nah itu namanya orang tua, kita tidak mempeduli anak dengan adil. Jadi kalau kita benar-benar mau memperlakukan anak itu dengan adil, kita harus pahami anak itu. Apa yang menjadi masalahnya? Dan kalau kita menyentuh masalahnya, saya berpikir anak itu juga mengerti bahwa kita peduli dia. So sekalian mendengar setiap anak. Berikan telinga untuk mendengar masukan setiap anak. Jangan hanya mendengarkan satu anak saja, yang lain diabaikan. Tetapi berusaha memahami, mendengarkan suara hati setiap anak yang berbeda-beda. So sekalian memberikan penjelasan. Maksudnya sekalian, kadang-kadang ada anak tertentu yang butuh perhatian khusus, yang perlu penanganan khusus. Sehingga saudara penanganan dia secara khusus. Nah waktu saudara menangani ini anak secara khusus, saudara harus jelaskan kepada yang lain. Misalkan dia sakit mah, akut. Saudara memberikan penanganan makanan yang lebih baik kepada dia. Nah, kamu harus jelaskan kepada yang lain. Kenapa harus begitu? Yang lain waktu mengerti, dia baru bisa terima. Kalau tidak, dia menganggap ini satu perlakuan yang tidak adil. Ya, jadi perlu penjelasan dan meluangkan waktu yang cukup untuk berbicara. Dan sekali lagi jangan membanding-bandingkan. Karena setiap anak itu punya keunikan dan kelebihan. Satu proses menjadi orang tua. Dan satu proses juga menjadi anak sekalian. Kita jangan terlalu cepat menghakimi orang tua juga. Karena seringkali orang tua bukan mau pilih kasih. Tetapi ada kalanya orang tua itu belum memahami
pergumulan anak-anak itu masing-masing. Jadi kita sebagai anak-anak juga harus lebih open kepada orang tua. Saya lebih cenderung meyakini orang tua pilih kasih yang ekstrim itu, saudara sekalian, itu kemungkinan agak kecil. Tetapi cara treatment yang salah itu kadang bisa membawa dampak seakan-akan pilih kasih dan yang tidak dijelaskan. Nah, itu menjadi problem masalahnya. Saudara sekalian, satu lagi poin kerikil kecil saudara sekalian, yaitu bersungut-sungut. Kalau saudara baca di dalam Kitab Keluaran 6 ayat 1 sampai ke 3 saudara sekalian, itu dijelaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke padang gurun Sin, mereka kekurangan makanan, mereka marah-marah. Mereka bersungut-sungut dan kemudian mereka memberontak kepada Musa dan Harun. Dan mereka juga marah-marah kepada Tuhan. Kenapa? Ya, bawa kami ke tempat ini sehingga kami harus mati di padang gurun. Bukankah di Mesir ada daging untuk dimakan? Saudara sekalian, ini adalah keluhan, komplain saudara sekalian, sungut-sungut yang luar biasa. Saudara sekalian, ini adalah masalah pergumulan kehidupan daripada orang Israel sehingga Tuhan itu marah, hukum dia. Padahal saudara sekalian, mereka baru saja keluar dari tanah Mesir. Mereka baru saja melihat 10 tulah, 10 mujizat yang Tuhan lakukan di tanah Mesir dengan sangat dahsyat. Dan Tuhan buka jalan di Laut Merah. Mereka lewati. Setelah mereka lewati, di dalam Keluaran pasal 15, Musa memuji Tuhan dengan puji-pujian yang dicatat di dalam pasal 15. Pasal 15 bawahnya mereka sampai ke tempat Mara, tidak ada air. Mereka berontak, masuk ke padang gurun Sin, tidak ada makanan. Mereka mengeluh atau bersungut-sungut. Dan Tuhan mengatakan, ini bangsa yang keras hati dan tidak tahu berterima kasih. Saudara sekalian, bersungut-sungut itu adalah satu sikap hidup yang berfokus kepada kesulitan. Tidak melihat kesulitan itu adalah satu proses yang membawa kita masuk ke dalam satu kondisi taraf hidup yang lebih baik. Saudara sekalian, Tuhan itu memimpin Israel keluar Mesir masuk tanah Kanaan. Satu tanah yang subur, yang diberkati. Tetapi sebelum masuk ini perlu ada proses. Proses ini ada kesulitan, ada sekalian. Bayangkan hampir 2 juta orang berjalan di padang gurun. Satu orang satu bungkus super mie saja, walaupun bukan endorse makan sebenarnya. Anggap saja sekalian, akan angkat satu mangkok mie aja. Itu sekalian perlu 2 juta mangkok mie hanya untuk satu kali makan. Jadi itu masalah besar pasti ada. Ini adalah proses yang membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian yang besar. Nah, orang bersungut-sungut ini hanya melihat kepada masalahnya, kesulitannya. Tidak melihat kepada ujungnya, purpose-nya, tujuannya itu apa, enggak lihat sekalian. Sehingga di dalam saat yang singkat dan masalah yang sementara itu menghancurkan satu harapan yang besar. Itulah sebabnya Roma 8:28 mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang bisa memahami ayat ini sekalian, itu adalah orang yang punya iman, yang melihat ke depan sekalipun di dalam proses ini ada kesulitan. Tetapi kesulitan merupakan langkah menuju kepada keberhasilan. Nah, dikatakan orang bersungut-sungut itu pandangannya hanya di depan masalah itu yang dipermasalahkan. Kadang-kadang rumah tangga juga begitu. Sekarang bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan. Sudah bayangkan mereka waktu menghadapi masalah tidak ada air dan makanan. Mereka meragukan, perjalanan masih panjang. Kita ini punya keluarga besar, apakah Tuhan sanggup mencukupkan? Nah, waktu timbul keraguan ini sekalian, ketidakberimanan ini sekalian, di situ mengakibatkan apa? Sungut-sungut, mengeluh, komplain, tidak terima akan pimpinan Tuhan. Di dalam kehidupan rumah tangga juga begitu sekalian.
Sebagai orang tua, papa mama, sebagai kepala rumah tangga, seringkali kita tidak gampang menyelesaikan satu masalah di dalam keluarga misalkan. Anak itu jangan terlalu cepat menghakimi. Ini orang tua tidak beres atau tidak mempeduli kita. Saudara sekalian, jangan hanya melihat satu titik masalah. Tetapi harus melihat itu satu proses. Bahkan kadang-kadang kesalahan kita yang mengakibatkan kita masuk ke dalam kesulitan, itu pun harus menjadi pelajaran supaya kita memperbaiki diri, supaya ke depan menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini orang ada harapan. Tidak dimatikan oleh satu situasi yang sementara dan yang singkat itu. Dan sungut-sungut itu adalah ketidakpuasan atas situasi dan kondisi. Saudara sekalian, akibatnya apa saudara sekalian? Tidak ada sukacita. Beban hidup terlalu berat saudara sekalian. Ada orang beban hidupnya berat itu bukan karena tugasnya besar, tetapi karena sungut-sungut tidak bisa menerima situasi. Sekalipun di dalam kecukupan, dia masih merasa tidak cukup. Ini yang menjadi masalah saudara sekalian. Sehingga menjadi beban yang terlalu berat. Sehingga ada pepatah mengatakan orang kaya, orang yang memang benar-benar hidupnya limpah itu adalah orang yang apa? Bukan karena dia semata-mata, ya saya tidak menyangkali, dia punya harta yang banyak itu pasti hidupnya melimpah, pasti puas. Enggak, saudara sekalian. Tetapi dilihat hidup hatinya. Apakah dia cukup, apakah dia mengerti dan menikmati setiap bagian yang Tuhan berikan kepadanya. Dikatakan seorang ibu yang sudah tua dan janda, saudara sekalian, hidup sangat susah atau hidup sangat sederhana, saudara sekalian. Rumah makan sederhana, tetapi hatinya penuh dengan ucapan syukur dan dia bisa memberikan persembahan setiap minggu sekalian. Dia itu dikatakan lebih kaya dari jutawan karena di dalam keterbatasan dia masih ada kelimpahan sukacita. Sekalian bersungut-sungut pasti tidak diperkenankan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat itu satu kesalahan, dosa yang berbahaya yang dihukum oleh Tuhan. Bersungut-sungut di dalam keluarga, suami terhadap istri atau sebaliknya terhadap anak, mengakibatkan keluarga itu tidak harmonis. Kita tidak bisa bertumbuh di dalam iman, mandek, ya kesangkut oleh masalah ini dan juga tidak bisa maksimal kembangkan kehidupan kita. Dan itu tidak memberikan satu kesaksian hidup yang baik. Sekalian mari kita belajar beberapa hal bagaimana mengatasi sungut-sungut ini sekalian. Mengucap syukur di dalam segala perkara. Mengerti bahwa di dalam segala perkara termasuk kesulitan. Ada orang mengatakan termasuk kegagalan itu merupakan bagian Tuhan proses kita menuju kepada kesempurnaan, kedewasaan dan kematangan yang sungguh-sungguh. Bersyukur di dalam segala hal. Saudara sekalian, selalu menjaga mulut itu juga satu hal yang penting saudara sekalian. Menjaga mulut supaya jangan mengeluarkan kata-kata yang salah saudara sekalian. Seringkali mulut itu mengakibatkan masalah kecil menjadi masalah besar. Saudara, kadang-kadang satu masalah kecil disungut-sunguti dengan mulut yang begitu mengeluh, banyak orang mendengar menjadi masalah yang lebih besar. Masalah satu menjadi masalah dua saudara sekalian. Jadi harus juga menjaga mulut dengan baik. Mengucapkan kata yang tepat dan bisa membangun. Berpikir positif. Mencukupkan diri di dalam segala keadaan dan bersandar kepada Tuhan. Itu adalah kekuatan. Tidak ada orang bisa mengubah hatimu menjadi bersyukur kalau tidak lahir daripada hati kita sendiri. Dan bukan oleh kuasa firman Tuhan sekalian. Seringkali kita itu terlalu manusiawi dan kita terlalu egois. Sehingga kita butuh anugerah firman Tuhan yang memenuhi, mengubahkan kita. Bukan bersungut-sungut tetapi bersyukur. Kalau di dalam kehidupan keluarga bersyukur-syukur sekalian, itu masalah besar menjadi masalah kecil. Masalah kecil itu dapat diselesaikan. Tetapi kalau bersungut-sungut sekalian, tidak ada masalah, cari masalah. Masalah kecil menjadi masalah besar. Masalah besar menjadi keretakan. Itu hal yang berbeda, terbalik. Tapi kalau kita bersyukur sekalian, percaya kehadiran Tuhan. Setiap langkah hidup kita itu akan dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Bulan Mei, bulan keluarga, biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Dan saya doakan supaya setiap keluarga yang ada di dalam gereja ini adalah gereja
adalah keluarga yang harmonis, yang diberkati, yang mencari Tuhan, yang melayani Tuhan, yang meninggikan Tuhan, yang hidup di dalam kelimpahan berkat Tuhan, baik jasmani, jiwa rohani. Keluarga-keluarga kita itu menjadi agen-agen Tuhan di dalam dunia, bersaksi tentang Injil dan kuasa kebesaran kemuliaan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk waktu siang hari ini. Kami boleh menenangkan diri hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itulah yang kami butuhkan. Dan firman-Mu terus memberikan bimbingan, tuntunan supaya kami jangan salah dan jangan kami tersesat. Hamba berdoa untuk setiap keluarga yang ada di gereja ini. Setiap pribadi, setiap posisi peranan kami masing-masing, Tuhan berkuasalah di dalam hidup kami. Supaya kami selalu bersyukur, bersandar kepada Tuhan, melihat segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kami merupakan satu proses karya Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Dan biarlah kami boleh selalu memuliakan Tuhan lewat hidup dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.